Dengan karomah ayat ini, hati mantan bergoncang. Dari menjauh, dia akan mendekat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan yang sudah benar-benar gak mau denganmu, jadi benar-benar gak mau berpisah lagi denganmu saat kamu lakukan hal ini. Jadi mungkin sekarang kita sedang berada pada fase di mana mantan itu menolak kita habis-habisan. Betul-betul dia sudah tidak mau ketemu dengan kita sedikit pun. Ya, mendengar suara kita pun mungkin dia sudah alergi. Segala cara yang kita lakukan agar bisa balik bersamanya lagi, semua dia tolak. Dia selalu menemukan cara untuk menghindari dan menjauh sejauh-jauhnya dari kita. Nah, pertanyaannya kemudian, tentu apakah mantan yang sedemikian keras menolak kehadiran kita masih bisa kembali? Jawabannya bisa. Tidak hanya sekedar kembali, tetapi mantan jadi benar-benar gak mau berpisah lagi. Nah, apa yang kemudian bisa kita lakukan? Yang pertama, ketika mantan sedang benar-benar tidak menginginkan kita, tentu kita jangan memaksakan diri. Kalau kita memaksakan diri saat mantan sedang benci-bencinya, maka justru kehadiran kita itu akan membuat dan menambah kebencian di dalam hati mantan. Ya. Jadi kalau orang sedang jengkel dengan kita, kita sudah mencoba mendekati dan dia masih berada di dalam kemarahannya, sebaiknya memang kita menjauh. Karena kalau kita mendekat, kita akan menjadi sasaran kemarahannya. Kalau kita tidak sabar-sabar, bukannya kemudian bisa balik bersama lagi, malah jadi tambah bertengkar. Ya. Nah, jadi kalau melihat ada tanda-tanda di mana mantan benar-benar sedang tidak menginginkan kehadiran kita, apalagi mungkin di sekeliling mantan ada begitu banyak orang-orang yang menghasut dia agar jangan sampai balik bersama kita lagi, ya. Jadi misal tuh, ada begitu banyak orang-orang di circle-nya mantan itu yang benci kepada kita, tidak mau mantan bersama kita. Misal orang tuanya tidak merestui kalau dia bersama kita, teman-teman dan sahabat-sahabatnya juga begitu. Nah, itu kan artinya orang-orang yang setiap hari manas-manasi dan menghasut mantan agar jangan pernah kembali bersama kita lagi, ya. Saat kita berusaha ngejar-ngejar mantan, mereka jadi tambah semangat tuh menghasut mantan. Tetapi ketika kita berhenti, menjauh, menjaga jarak, itulah yang kemudian juga akan membuat mereka berhenti untuk menghasut mantan. Manusia itu kan punya kesibukannya masing-masing, ya, dan ada momentum di mana mereka akan bosan sendiri untuk menghasut mantan. Jadi kalau mereka sedang semangat-semangatnya manas-manasi mantan, ya jadi seperti mantan yang kita lihat pada saat ini. Tetapi ketika mereka sudah kembali kepada kesibukannya masing-masing, nah di situ mantan bisa berpikir jernih, ya. Dan itu dibutuhkan kesabaran memang, ya. Kesabaran menunggu sampai orang-orang yang ada di sekeliling mantan menjauh. Karena itu kan memang kunci dari seluruh keberhasilan itu adalah menjalani segala sesuatunya dengan sabar. Dan itulah kenapa Allah senantiasa
menyertai orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Nah, selanjutnya manfaatnya ketika kita menjauh, selain mantan bisa berpikir dengan lebih jernih, kita juga memberikan ruang dan waktu atau kesempatan kepada mantan untuk kangen kepada kita. Kalau kita ini terus ngejar-ngejar mantan, bagaimana mantan bisa kangen kepada kita? Tapi dengan kita menjauh, dari rasa jengkelnya akan pudar. Ya, dari rasa bencinya akan pudar. Nah, ketika rasa-rasa yang tidak suka ini memudar dengan sendirinya, maka perasaan cinta yang ada di dalam hati mantan itu akan muncul kembali. Rasa sayang itu akan hadir lagi, dan rasa kangen itu akan muncul, dan mantan akan kembali ketika dia merindukan kita. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua ya, yang juga bisa kita lakukan, meningkatkan ya daya tarik kita agar mantan jadi tertarik untuk kembali kepada kita. Nah, di sini nih yang perlu kita lakukan untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jadi sekarang mantan tidak usah kita pikirkan. Apa yang perlu kita pikirkan sekarang? Tadi, meningkatkan daya tarik kita. Kita orang yang paling mengenal mantan. Kenal betul mantan itu seperti apa, karakternya seperti apa yang selalu jadi cita-cita dan mimpi-mimpinya. Nah, maka ketika kita melakukan itu, secara otomatis daya tarik kita akan meningkat yang membuat mantan jadi penasaran. Misal banyak sekali itu ya, saya lihat adik-adik mahasiswa, kehadiran mereka ditolak oleh orang tua atau calon mertua karena faktor kuliahnya belum selesai. Maka fokusnya di situ. Ya, bereskan kuliahnya, maka itu akan meningkatkan daya tariknya. Perbanyak prestasinya. Kalau zaman dulu kita punya banyak prestasi, orang di luar tempat kita bermukim tidak tahu. Ya. Tapi sekarang kalau kita punya prestasi, bisa kita presentasikan di media sosial kita. Dan itu akan meningkatkan rasa penasaran mantan kepada kita. Dan semua orang bisa meraih begitu banyak hal, menjadi manfaat, mencapai tujuannya jika dia mau berusaha kan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan yang ketiga, ya, goncangkan hati mantan dengan doa, dengan amalan, ya, sehingga ketika hati mantan tergoncang, maka di situ dia akan minta balik duluan. Dan kunci keberhasilan sebuah amalan itu bukan pada beratnya amalan tadi, tapi sejauh mana kita istiqomah mengerjakan amalan itu. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit. Ya, ada begitu banyak amalan yang bisa kita kerjakan. Ketika kita misal ya ingin menggoncangkan hati mantan, maka kirimi mantan doa atau ayat ya, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Ya, walau anna qur'anan suyirat bihil jibalu au qutiat bihil ardu au kullima bihil mauta
balillahil amru jami'. Ya, setiap selesai mengerjakan sholat fardu dan ketika kita menemukan waktu-waktu yang mustajab, nah, sempatkan kita kirimi mantan dengan doa kunci untuk menggoncangkan hati dan pikirannya agar dia balik duluan dan tidak mau berpisah lagi dengan kita. Ya, nah nanti kita kirimi ila ruhi wal jasadi, kita sebut namanya, kita sebut nama orang tuanya ya. Nah jika sudah kita bacakan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au quti'at bihil ardu au kulli ma bihil mauta balillahil amru jami'ah. Insya Allah dengan karomah ayat ini hati mantan bergoncang, dari menjauh dia akan mendekat sendiri. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.